wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum dzunubakum wa may yuti'illahi rasulullahi faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan pula puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib tidak bosan-bosannya berwasiat kepada kita semua, yaitu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul yang akan khatib angkat pada hari ini, Jumat siang ini, adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita semua sepakat bahwa hidup ini hanya sementara dan pastinya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada manusia agar mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Salah satu kunci agar seseorang bisa selamat di dunia dan akhirat adalah dia bisa bersikap dengan sikap terbaik kepada Tuhannya, diri dia sendiri, dan kepada sesama makhluk yang ada di sekitarnya. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar kita berinteraksi. Kita selalu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri sendiri dan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan agar bisa berbuat berbaik kepada tiga hal ini, Rasulullah SAW menyampaikannya dalam sebuah hadis. Ittaqullaha haitsuma kuntum wa sayyi'atal hasanah tamhuha wa khalqin hasanah bi khalqin hasanah. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang-orang yang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Adapun pesan pertama yang beliau sampaikan ialah ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena seorang hamba setiap kali dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dituntut untuk bertakwa kepadanya. Dan bentuk takwa adalah sebagaimana yang Talha bin Habib menyatakan, engkau melakukan ketaatan kepada Allah dengan bimbingan darinya dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau menjauhi kemaksiatan didasari dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, karena
dimanapun kita berada, kita dituntut untuk selalu menjaga takwa ini, karena Rabbi yang kita sembah ketika kita berada di tanah asal adalah Rabbi yang sama kita sembah ketika kita sedang safar dimanapun kita berada. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah ketakwaannya kepadanya dimanapun kamu berada. Adapun pesan kedua yang beliau sampaikan adalah hapus kejelekan dengan kebaikan. Waddi sayyi'atal hasanah tam bihalqin hasanah. Hendaknya setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, Izzakirina zikral zalik as-sayyi'ati yuzhibnal hasanah. Artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik atau taubat itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran surah Hud surah ke-11 ayat 140. Adapun doa Rasulullah SAW bersabda, Wadbi sayyi'atal hasanah tamhaha. Artinya, hendaknya setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Artinya adalah ketika kita merasa sedang tenggelam dalam perbuatan maksiat, ketika kita sedang melakukan perbuatan dosa, maka salah satu di antara cara untuk menghapuskan dosa itu adalah dengan berbuat baik. Lakukanlah amal saleh setelah melakukan perbuatan dosa itu. Bisa dalam bentuk kita melaksanakan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, atau melaksanakan ibadah termasuk sedekah. Karena dengan ibadah yang kita lakukan, maka kita akan mendapat penghapusan atas dosa yang kita kerjakan. Dan ini adalah bagian dari cara terbaik untuk bermuamalah kepada diri kita sendiri agar kita tidak terbebani dengan berbagai macam dosa yang kita lakukan. Adapun pesan ketiga yang beliau sampaikan yaitu wahwalakan nasu bihalqin hasanah, berakhlak baik. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlaknya yang baik. Hadis riwayat Ahmad ini. Karena dengan memberikan akhlak yang mulia kepada sesama, maka kita menjadi orang berharga di mata masyarakat. Manusia dinilai karena akhlaknya, bukan karena yang lainnya. Status sosial akan menjadi hilang apabila orang itu memiliki akhlak yang tercela. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Berdasarkan 3 akhlak yang Rasulullah SAW berikan, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa dalam melakukan akhlak yang mulia, yang kita pikirkan tidak hanya berkaitan dengan interaksi antara sesama manusia, termasuk juga di dalamnya interaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dituntut untuk berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dituntut untuk berakhlak mulia kepada diri kita sendiri, dan kita juga dituntut untuk berakhlak mulia kepada antar sesama. Kalau ada orang lain yang mengajak kita untuk berbuat maksiat dan kita menolaknya, maka kita tidak disebut berakhlak jahat kepadanya. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, tidak boleh berlaku mutlak kepada sampai harus melanggar aturan syariat. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fina min al-wasqurunil hakim wa taqabbal minkum wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad